Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Sakaria pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Saya mengajak mari kita semua mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membuka dan membacanya bersama-sama. Sakaria pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Mari kita mulai membaca dengan ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan, semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh, tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula, aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang, aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan, aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini, aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain,
mengatakan marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari kitab Sakaria pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Kalau kita berbicara firman Tuhan dalam pasal 8, masih mempunyai keterkaitan erat dengan pasal 7. Dalam Sakaria pasal 8 hari ini juga masih berbicara mengenai pernyataan-pernyataan disertai dengan peneguran dan hiburan. Hampir 2 tahun berlalu antara pasal 7 dan 8 ini dan pasal-pasal sebelumnya. Selama waktu itu pekerjaan di Bait Suci masih terus berlangsung. Lalu pada tanggal yang ditetapkan pada tahun keempat pemerintahan Darius, hari keempat bulan ke-9, yaitu 7 Desember 518 sebelum Masehi, yang kita bisa lihat di dalam Sakaria pasal 7 ayat yang pertama. Ada utusan-utusan yang datang ke Yerusalem dari kota Betel untuk menanyakan tentang peraturan-peraturan puasa. Pertanyaan mengenai puasa dalam bulan ke-5 ketika Yerusalem terbakar, dan bulan ke-7 ketika Gedalia dibunuh. Sebagai kebiasaannya selama 70 tahun, kita dapat lihat pasal 7 ayat 1 sampai 7. Tanggapan yang segera diberikan oleh Sakaria ialah mengingatkan mereka bahwa ketidaktaatan telah menjadi ciri penduduk pra-pembuangan dan menyebabkan terjadi pembuangan. Firman yang kedua dari Allah berjanji bahwa Allah akan kembali ke Sion dan tinggal di tengah-tengah mereka lagi. Ini kita bisa lihat di dalam Sakaria pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Allah bersungguh-sungguh tentang pemulihan ini, sama seperti penghukumannya. Rencana masyarakat baru ditentukan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikian firman Tuhan. Ini bisa kita lihat dalam Sakaria pasal 8 ayat 16 sampai 17. Jadi kesimpulannya bahwa ketaatan itu lebih penting daripada puasa. Sedangkan dalam konteks pembalikan sifat Allah terhadap Yehuda, kemarahan menjadi kasih. Allah mengubah puasa pada bulan keempat ketika orang Babel menerobos tembok Yerusalem. Bulan kelima, ke-7, dan ke-10 ketika orang Babel mulai mengepung Yerusalem, serta menjadikan perayaan itu penuh sukacita dan kebahagiaan. Itu kita bisa lihat dalam pasal 8 ayat 18 sampai 19. Hal ini berbalik menentukan suasana untuk zaman yang baru. Dalam pasal 7 ayat 2, para wakil Betel datang. Pusat Betel itu adalah dulu pusat penyembahan berhala di dalam kerajaan utara. Kita bisa lihat dalam Amos pasal 7. Tapi menurut Esra pasal 2 ayat 28 dan Nehemia pasal 11 ayat 31, ada beberapa dari sisa yang kembali dari pembuangan di Babel, yang kembali ke Betel, dan kemudian mendirikan kembali kota itu dan menghuni di sana. Para wakil ini datang untuk melunakkan hati Tuhan. Dan pada akhir bagian ini tampak bangsa-bangsa datang untuk mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Kita bisa lihat dalam Sakaria pasal 8 ayat 22. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan ini kita dapat belajar satu hal, bahwa kehadiran Allah dalam kehidupan orang percaya seharusnya harus terlihat nyata. Saat Roh Allah yang Maha Kuasa memenuhi seorang beriman,
orang itu tidak mungkin dapat menjalani kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Orang lain pasti akan melihat Allah di dalam diri orang tersebut. Allah memberitahu umatnya melalui Nabi Zakaria bahwa kehadirannya pasti mengubah hidup mereka. Jika umat Allah berjalan dekat dengan Dia, bangsa lain dari berbagai bahasa dan dari berbagai belahan bumi akan mendengar bahwa mereka adalah bangsa yang mengenal Allah. Bangsa-bangsa akan datang dari berbagai penjuru bumi untuk menemukan Allah yang benar yang diam di tengah-tengah umatnya. Bangsa asing yang melihat anak-anak Allah akan rindu untuk berdiam di tengah mereka, sehingga mereka semua bersama dengan Allah. Allah memberi gambaran yang jelas tentang 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa yang memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi sambil berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu setelah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu." Mereka berharap akan menemukan Allah. Kehadiran Kristus seharusnya menjadi demikian nyata di dalam kehidupan kita orang percaya, sehingga orang-orang di sekitar kita ditarik untuk mengenal Kristus. Mereka menginginkan anak-anak mereka berada bersama-sama dengan anak-anak kita, karena anak-anak kita dibesarkan dengan pengaruh yang saleh dan takut akan Allah. Para karyawan menginginkan kehadiran kita di tempat kerja kita. Banyak orang berusaha menjadikan kita pemimpin mereka karena mereka mengenal kita sebagai orang yang berintegritas di hadapan Allah. Kehidupan dan keluarga kita seharusnya menjadi magnet bagi banyak orang karena mereka merasakan kehadiran Allah dalam hidup dan keluarga kita. Semakin kita mengizinkan Kristus menyatakan kehadirannya dalam hidup kita, semakin banyak orang yang akan tertarik kepada kita dan menemukan Tuhan sebagai juru selamat mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar bahwa kehadiran Allah dalam kehidupan kami sebagai orang percaya seharusnya terlihat nyata, sehingga banyak orang melihat dan menemukan Kristus di dalam kami. Ajar kami ya Tuhan untuk mengizinkan Engkau menyatakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan